daftar beasiswa itu bukan hanya soal kita pinter, bukan hanya soal kita itu kontribusinya sudah sebesar apapun itu, tapi kadang itu adalah kompetisi juga untuk Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa dan selamat datang di Pergi Mendunia. Di episode kali ini aku lagi ngobrol bareng sama Bu Ika Nur Hasanah, dosen di Departemen Sistem Informasi ITS yang sedang menempuh studi doktoral di University of Ghent di Belgia. Bu Ika ini berangkat sebagai salah satu awardee beasiswa LPDP untuk kedua kalinya. Yap, sebelumnya Bu Ika pun menyelesaikan studi magisternya di Nottingham University dengan beasiswa LPDP pula. Kira-kira bagaimana kedua pengalaman beliau? Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syifa semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Nama saya Ika Nur Hasanah. Saat ini saya sedang studi doktoral di Ghent University mengambil Business Informatics and Operations Management. Assalamualaikum Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Kita lagi di mana ya nih Bu? Ini di kampusnya Ghent University. kampus Ghent University. Jurusan apa ya Bu? Ini untuk Fakultas Bioscience Engineering. Lebih spesifiknya kayaknya departemennya itu Plant and Crop. Plant and Crop. Oh, makanya banyak tanaman-tanaman nih. Ya, betul. Nanti panennya mungkin ada tempat sendiri. Oh, ini tempat mereka praktikum ternyata ini. Iya, karena ini full dengan taman-taman gitu. Iya. Oke Bu. Jadi, nah mungkin sebelumnya Ibu boleh intro dulu. Ini dalam rangka apa sih kok bisa ada di Belgia dan di Ghent University, gimana tuh ceritanya Bu? Saya kira intro disuruh bikin paper. Oh enggak, bikin abstrak. Bikin abstrak. Oke, jadi saya di sini kan studi untuk doktoral di Department of Business Informatics and Operations Management. Nah, kalau untuk studi doktoral kan kita benar-benar sudah harus fix ya topiknya itu mau apa dan lain sebagainya. Jadi pertama langkahnya pasti nanti adalah cari profesor ya setelah topiknya sudah jelas. Nah, kebetulan kalau misalkan di bidang saya di Business Process Management itu kan memang bidangnya kalau nggak di Eropa ya di Australia. Terus lebih spesifik lagi karena topik saya itu adalah sustainability. Jadi pastinya cari-cari profesor yang memang sudah pernah berpengalaman di bidang yang serupa. Nah, kebetulan memang yang ada itu di Ghent University. Itu profesor yang sekarang menjadi supervisor saya. Oke. Jadi Ibu berarti doctoral student untuk bidang sustainability In BPM. in BPM. Oh, oke. Ya, jadi for context, Bu Ika ini dulu dosen aku di SITS. Dulu mata kuliah apa aja Bu? BPM kayaknya ya? Sama ini nggak? Oh iya benar, ini ya System Enterprise. Ya. Gimana Bu sejauh ini? Udah berapa lama di Ghent sini? Sejak September 2023, jadi sudah hampir 1 tahun ya. Bulan depan 1 tahun. Oh iya. Gimana so far experience-nya di sini? Menyenangkan. Kayak semacam holiday aja gitu dari kedosenan dari Indonesia. Lingkungannya sangat cantik ya. Kalau dulu pernah di UK itu ada Edinburgh yang sangat cantik sekali ya. Nah di sini tuh kayak semacam Edinburgh-nya untuk Belgia gitu. Jadi kota Ghent ini. Jadi dapat sisi turismenya. Karena kalau misalkan kita ke sentrum tuh bangunan yang indah itu ada di sana semua. Terus dapat juga sisi vibe untuk studinya ya, karena memang di sini tuh kampusnya Ghent itu terpisah jadi beberapa lokasi gitu. Ada sekitar 17 kalau nggak salah lokasi yang berbeda. Dan setiap lokasi itu juga merepresentasikan fakultas-fakultas yang berbeda. Gitu. Terus apalagi ya? Kalau untuk akademiknya, kalau di sini student untuk doktoral kan ada yang kewajiban untuk mengambil mata kuliah, ada yang nggak sama sekali, ada yang ya udah opsional aja gitu. Nah kebetulan saya diwajibkan untuk mengambil 4 mata kuliah. Dan di semester 2 kemarin itu mengambil 2 mata kuliah. Agak stres ya. Karena susah itu di sini meskipun mata kuliahnya levelnya master. Ya karena saya ada Faculty of Economics jadi harus ngambil ekonomi. Nah itu mungkin yang menurut saya sangat susah sekali ya. Itu mata kuliah paling susah sepanjang saya belajar ya, dari mulai TK sampai sekarang. Tapi seru banget karena itu makroeconomics. Cuman ya itu untuk exam kayaknya saya tidak expect akan susah itu. Tapi semuanya sudah terlewati. Satu lagi BPM karena mungkin sudah familiar jadi lebih gampang. Nah kalau untuk budaya risetnya sendiri seneng sih di sini karena profesornya memang ya pasti sudah expert di bidangnya. Terus mereka juga punya research group. Jadi kalau misalkan pun topik kami itu berbeda,
itu masih tetap bisa diskusi gitu. Jadi tidak merasa benar-benar yang sendirian. Mm-mm. Karena secara metode atau metode penelitiannya itu kebanyakan ada yang patternnya sama gitu. Jadi kita bisa diskusi. Misalkan Oke. sama-sama melakukan Delphi tadi gitu. Nah itu kan step-stepnya sudah ada sebenarnya. Jadi mungkin senior saya sudah pernah melakukan. Kalau saya misalkan mau melakukan juga, saya tinggal diskusi aja sama dia prosesnya seperti apa, bikin protokolnya kayak gimana. Jadi tidak merasa sendirian. Dan enak lagi itu karena supervisor saya di sini itu sangat meluangkan waktu ya. Jadi setiap minggu itu saya selalu ada progress dengan beliau gitu. Jadi nggak sampai yang benar-benar lost direction gitu. Itu sih menyenangkan sekali sih. Maksudnya semuanya bisa termanage dengan baik, target-target semuanya masih on track, alhamdulillah. Dan semoga bisa lulus. Amin. Yakin sih. Abu Ika apa yang nggak bisa? Amin. Oke, mantap. Terus boleh tanya Bu, Ibu kesini itu dengan beasiswa LPDP ya? Oke. Mungkin bisa ceritakan Ibu, karena orang tuh kayaknya LPDP ini jadi salah satu kiblatnya gitu untuk beasiswa ke luar negeri tuh salah satu yang paling dituju tuh LPDP. Apa sih Bu kiat-kiatnya biar bisa sukses lulus di LPDP tuh kayak gimana dulu? Oke. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, belum tentu juga applicable untuk yang lainnya ya. Jadi memang saya 2 kali ikut LPDP, yang pertama untuk jenjang S2 dan yang kedua untuk jenjang S3. Nah di dua-dua ini ada step yang sama, ada yang berbeda juga. Oke. Kayak misalkan pas waktu dulu S2 itu kan stepnya dimulai dengan seleksi administratif. Sekarang juga ada sih seleksi administratif. Terus yang kedua itu langsung psikolog tes gitu, psychology test gitu. Dan itu memangkas 50% dari pendaftar yang ada. Dan kita nggak pernah tahu psikologi yang seperti apa yang diingat sama LPDP gitu. Jadi makanya sampai 50% itu out gitu ya. Udah gugur. Nah, yang LPDP yang kedua itu nggak ada psychology test, tapi adanya seleksi bakat skolastik. Oke. Nah, jadi itu tes untuk numerik, terus verbal, sama analitik. Jadi benar-benar di situ kita diminta untuk menyelesaikan soal dalam bentuk yang soal yang panjang kayak gitu, baik itu dari numerik, analisis permasalahan maupun secara verbal. Nah itu juga susah. Jadi memang perlu belajar lebih ini lagi ya, lebih ekstra lagi karena itu beda dengan seleksi PNS. Tapi juga mungkin mirip-mirip sama TPA Bappenas. Jadi bukan literally PNS tapi bukan literally TPA gitu, di tengah-tengahnya gitu. Jadi mungkin memang perlu belajar lebih ekstra. Kalau yang di pertama waktu itu kan psikologi ya, jadi nggak perlu belajar sih sebenarnya, udah apa adanya diri kita gitu kan. Mungkin waktunya juga sama, sekitar 2 jaman. Kemudian setelah itu kalau di yang pertama itu ada interview ya, ada interview dulu. Leaders group discussion dulu. Nah jadi kita dikasih topik itu, terus habis itu didiskusikan sama teman. Habis itu nggak boleh ada yang jadi leader ya, jadi diskusinya mengalir secara natural aja. Itu kayak dilihat bagaimana kita berinteraksi sama teman-teman kita yang lainnya dan bagaimana kita berargumentasi, menolak pendapat atau menyetujui. Nah yang di kedua ini yang studi doktoral tuh nggak ada, jadi semuanya langsung ke interview. Ada lagi yang di pertama itu nggak ada, di yang kedua adalah on the spot writing essay. Jadi waktu itu kayak dikasih topik tertentu gitu, kemudian kita diminta untuk menuliskan pendapat kita dalam bahasa Inggris dan diselesaikan dalam waktu sekian menit, saya lupa 30 menit kalau nggak salah, itu dengan 2 soal. Nah itu cukup ini ya. Jadi kalau pada waktu itu kiatnya pasti harus memahami isu-isu yang ada di Indonesia. Karena on the spot writingnya itu topiknya benar-benar Indonesia banget dan itu 10 tahun terakhir. Nah, jadi waktu itu saya dapat 2 pilihan. Yang pertama itu dana haji itu dikelola menjadi investasi. Yang kedua itu hukuman kebuli buat pelanggar atau melakukan tindakan asusila. Nah itu kalau misalkan trip khusus nggak ada, memang harus paham isu yang terkini gitu aja. Baru yang terakhir sama-sama adalah tes substantif ya, itu interview gitu. Nah yang interview ada 3 orang, sama kayak yang pertama yang kedua sama. Yang pertama dua-duanya ada orang dari LPDP, terus ada orang dari psikologi, sama ada profesor akademisi. Nah itu kalau yang S2 sama S3 pastinya beda arah untuk interviewnya. Kalau yang S2 ini lebih kepada
pas waktu S1 itu ngapain aja. Mm-mm. Terus setelah itu kalau misalkan yang sudah bekerja pasti ditanya pengalaman kerjanya seperti apa dan I see. kenapa memutuskan untuk daftar LPDP. Karena dengan daftar LPDP berarti kan itu dia resign dari pekerjaan yang sebelumnya atau harus mendapatkan izin tugas belajar kan Mm-mm. dari kantornya. Nah, berarti yang dipersiapkan adalah udah diskusikan jauh-jauh hari ya sama kalau misalkan yang sudah bekerja ataupun yang nggak bekerja sudah harus juga tahu gitu nanti S2 itu mau ngapain karena kan 2 tahun ya Mm-mm. dan itu pasti akan dikejar terus gitu pertanyaannya sama interviewer. Jadi kita benar-benar harus mengetahui motivasi pastinya untuk melakukan S2, terus S2-nya di bidang apa dan nanti akan dampaknya itu seperti apa ke Indonesia atau kontribusinya bagaimana ke Indonesia. Itu benar-benar harus sudah harus didefinisikan kita masing-masing gitu sebagai pendaftar. Plus lagi kalau misalkan S3 topiknya sudah harus jelas. Kalau bisa profesornya juga udah dapat, itu akan lebih mempermudah. Karena mostly pertanyaan selama 45 menit pada waktu saya interview yang terakhir ini itu terkait dengan metodologi penelitian, terus ngambil datanya nanti di mana. Kalau misalkan riset kita itu sudah sama atau sudah dikerjakan sama orang lain itu kita nanti bagaimana. Kalau balik ke Indonesia risetnya nggak bisa langsung aplikatif itu kayak gimana nanti adjustmentnya itu semuanya benar-benar didiskusikan. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat profesornya, sudah dapat topik yang jelas, itu bakalan enak flowing gitu. Kalau yang untuk S2, memang itu tadi sih, tipsnya adalah benar-benar tahu nanti mau ngapain, dan setelah balik ke Indonesia pastikan tidak akan menambah daftar pengangguran di Indonesia. Nah, itu nanti akan ditanya juga. Gitu sih. Tips yang lainnya yang penting juga adalah karena kita ditanya tentang kontribusi ya, baik itu pas waktu tahap administratif maupun nanti pas waktu interview, berarti sudah harus dibangun tuh portofolionya dan itu nggak bisa singkat, ya kan? Kayak misalkan kalau misalkan mau menonjolkan sisi sosial, itu berarti sudah harus ada portofolio kegiatan sosial. Atau kontribusi apapun, meskipun itu sekecil apapun buat kita, itu belum tentu kecil buat interviewer. Jadi ya sampaikan dengan jujur aja apa saja yang sudah dipersiapkan selama ini dan terlebih lagi kontribusinya buat Indonesia. Itu pasti akan ditanyakan. Oke. Berarti bidang ibu ini apa sustainability in BPM itu memang ada gapnya di Indonesia ya Bu? Pasti, karena BBM sendiri itu masih belum ada. Maksudnya belum familiar ya. Orang pasti mengenalnya itu masih proses improvement, Kaizen, Lean Six Sigma dan lain sebagainya. Nah, kalau BPM ini memang mengadopsi dari situ awalnya. Tapi kan dia dikombinasikan dengan adanya information system ya di dalamnya ya. Jadi sudah melibatkan teknologi informasi, sistem informasi digabungkan dengan operational excellence metodologi yang sudah pernah ada. Nah, mungkin sisi IS-nya ini yang banyak sekarang mau dimasukkan ya, kayak proses mining itu kan sekarang sudah mulai banyak dilakukan ya. Terus juga AI, chatbot untuk automatisasi proses dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang sudah ada. Cuman untuk sustainability-nya kalau menurut saya itu masih belum, karena Indonesia sendiri untuk awareness terhadap sustainability, apalagi di bidang kita yang IS itu kan masih abstrak ya sebenarnya ya. Terus juga kalau misalkan kita bandingkan antara produk di Indonesia sama di luar negeri itu juga berbeda. Kalau misalkan di Eropa gitu ya, semua produk itu kan pasti ada ecological concern-nya ya. Jadi di setiap label itu ada dia sudah pernah diteskan di hewan atau tidak sama sekali. Terus vegan atau tidak. Nah, di Indonesia kayaknya masih jarang ya sih ya kalau misalkan saya lihat. Gitu carbon footprint gitu-gitu juga. Carbon footprint itu kan masih paling ya BUMN kayak PLN gitu ya, yang sudah aware karena mereka memang majorly pakai energi ya. Tapi kalau yang lain kayaknya masih belum. Jadi memang itu tugas saya nanti kalau siap. Oke. Berarti memang yang menginterview itu juga paham gitu, maksudnya tadi ada subject matter expertnya ya di antara interviewer itu. Dan tugas dia memang mungkin memvalidasi gitu apakah Ya, meskipun itu bukan bukan bidangnya beliau sih. Jadi beliau tuh tahu aja gitu caranya menggali informasi karena informasinya sebenarnya general atau pertanyaannya general, tapi nanti akan berbeda gitu case-nya. Misalkan topiknya A, nanti jawabannya itu akan gini-gini, topiknya B jawabannya gini, tapi intinya itu sama. Jadi metodologinya, terus nanti kontribusinya kepada Indonesia itu kayak gimana. Iya, soalnya saya kepikiran kan kalau doktoral itu pasti udah terfokuskan banget gitu bidangnya ya. Jadi Oke. Terus tadi menarik nih Bu, ada perbedaan pengalaman Ibu seleksi LPDP waktu S2 sama waktu sekarang. Itu tuh perbedaannya memang karena S2 versus S3 atau memang sistemnya udah diubah seiring tahun berjalan gitu? Dua-duanya kayak LPDP itu selalu update untuk sistem seleksinya ya. Dan itu dari 2017 itu pertama kali saya ikut, terus habis itu yang kedua 2022. Nah,
selama berarti 5 tahun ya, itu memang secara sistem dirubah sama dia. Nah, kurang tahu alasan spesifiknya seperti apa, tapi recently kayak mulai tahun 2020 atau 2019 itu sudah pakai sistem yang sekarang. Jadi psychological testnya udah ada, karena udah masuk di dalam tes yang seleksi bakat skolastik itu sebagian. Gitu. Nah, yang kedua tadi juga ada perbedaan antara S2 sama S3, karena memang secara administratif tuh kita dibedakan. Kalau S2 kan tidak wajib untuk mengirimkan proposal penelitian. Kalau di S3 daftar LPDP itu harus sudah melampirkan proposal penelitiannya gitu. Oke. Itu berarti ibu udah LOA dulu segala macam baru daftar LPDP gitu ya? Nah, waktu itu saya belum dapat LOE pas waktu daftar administrasi di LPDP-nya. Jadi kalau kita belum dapat LOE berarti kita harus tetap ikut seleksi bakat skolastik. Tapi kalau misalkan kita udah punya LOE, kita bisa bypass langsung ke substantif. Nah, tapi sama-sama dikasih opsi 3 pilihan kampus. Jadi yang belum dapat LOE itu ada 3 pilihan kampus dan itu harus berurutan nanti. Kita boleh ke kampus yang kedua kalau misalkan kampus yang pertama itu gagal. Dan seterusnya sampai ketiga. Tapi kita nggak boleh apply di selain 3 kampus yang sudah didaftarkan pada saat administrasi. Kalau terima lebih dari 1, boleh milih? Boleh milih. Harus pertama dulu. Pilihan pertama yang dimasukkan ke formnya itu dulu yang harus dipilih. Gitu. Nah, alhamdulillahnya pas waktu mau ke tahap interview, berarti kan selesai SBS atau seleksi bakat skolastik ke interview, di tengah-tengahnya itu saya dapat LOE dari supervisor, masih belum dari kampus. Jadi setidaknya pas waktu interview itu saya sudah bisa promote diri saya sendiri bahwa saya ini sudah diterima sama supervisor. Sebenarnya tinggal LOE yang official kampusnya aja. Cuman kalau S3 memang ditekankan supervisornya dulu kan harus dapat. Setelah itu kampusnya kayaknya lebih gampang. Gimana sih Bu caranya nyari supervisor? Ini sayangnya itu saya cuma 1 kali nyoba langsung dapat. Kalau yang lain tuh teman-teman tuh ada yang ini ya sampai 50 juga ada. Tergantung, soalnya ada yang approach-nya itu 1 kali nyoba dulu, terus habis itu ditunggu sampai beberapa bulan. Kalau misalkan nggak ada respon, ya udah kita beralih ke yang lainnya. Ada yang langsung bukan broadcast sih, maksudnya langsung apply ke berbagai macam universitas dalam satu waktu yang sama gitu. Tapi pada intinya kita memang harus tahu dulu nih mau topiknya itu apa. Nah, setelah tahu topiknya apa, bisa lihat di Google Scholar atau bisa lihat di ORCID itu atau mungkin di websitenya kampusnya masing-masing. Kira-kira profesor ini itu penelitiannya apa aja. Nah, setelah dari situ kita cocokkan apakah sesuai dengan topik yang mau kita ambil ya. Nah, setelah itu akan lebih bagus lagi kalau misalkan memang pernah ada mahasiswa Indonesia yang dibimbing sama beliau. Jadi kita kayak tahu track recordnya beliau seperti apa, terus style untuk bimbingannya kayak gimana. Jadi kita tuh mesti lebih bisa nyaman gitu nanti. Apakah benar ini yang bisa cocok sama karakter kita atau tidak gitu. Jadi agak lama sih memang untuk proses researchnya itu. Terus selain itu juga pastikan dulu mau daftar pakai beasiswa apa, karena nanti di tiap beasiswa mungkin ada daftar perguruan tinggi yang masuk atau tidak masuk di sana. Nah, kalau misalkan profesinya cocok tapi kampusnya nggak termasuk di dalam list perguruan tinggi, kayak misalkan di LPDP gitu ya, berarti saya nggak bisa apply di sana. Gitu. Makanya kemarin meskipun ada profesor-profesor yang lainnya yang mungkin juga saya kayak incer gitu, tapi karena kampusnya nggak ada, akhirnya ya ada di sini gitu. Tapi ya alhamdulillah ini luar biasa di sini. Oke. I see. Terus terus mungkin saya mau nanya nih Bu, kan sebagai pernah 2 kali nih mengalami ya kuliah di luar negeri lah, seperti yang pertama di UK, yang kedua sekarang di Belgia. Ada perbedaan gak sih Bu antara keduanya, mungkin dari akademiknya atau dari apa? Kayaknya lebih banyak ke persamaannya ya. Justru sama. Kalau sama-sama masternya, kan saya di sini juga ikut kuliahnya master. Banyak memang teorinya sih ya, jarang yang applied gitu. Kayak misalkan Syifa kan banyak applied-nya. Nah, di sini tuh masih banyak teorinya. Meskipun ya memang ada kayak di PBM kemarin itu teman-teman yang master dikasih beberapa opsi. Opsi yang pertama adalah mereka melakukan study research gitu. Jadi mini research. Ada topik terus kemudian mereka diminta untuk systematic literature review gitu. Yang kedua, didatangin perusahaan. Nah, mungkin pas waktu S2 itu kalau S2 saya di UK, saya ditaruh di kayak ada company visit gitu. Terus kita melihat di sana itu seperti apa prosesnya, kita mengidentifikasi problem, kemudian kita selesaikan. Nah, tapi nggak langsung kayak present ke company-nya.
Nah, kalau di sini opsi yang kedua tadi itu dengan perusahaan didatangkan ke sini, kita nanti penilaiannya juga sama company. Kemudian yang ketiga itu kita nyari company sendiri, terus menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu itu untuk BPM. Tapi kalau yang lainnya kayaknya mirip-mirip sih antara di sini sama di UK ya. Jadi sama-sama banyak teorinya gitu. Nah, kalau misalkan sebelum ke S2 itu kita sudah punya pengalaman kerja, itu bakal membantu banget sih. Jadi karena mungkin kita harus bisa membawa pengalaman kita kerja, terus nanti bisa dibisniskan di sana. Itu akan sangat benar. Gitu. Apalagi ya? Sistem penilaian kayaknya mirip ya. Kayak misalkan di sini ada 100% nilai gitu ya. Kita dapat 50% aja sudah lulus sebenarnya. Kalau di UK nilai 6 itu sudah bagus. Jadi dari awal pun itu sudah disosialisasikan. Kalau misalkan kamu dapat nilai 60 gak usah sedih. Itu nilai sudah bagus. Yang penting sudah lulus gitu. Nah, di sini juga sama. Ada yang memang cuma 50%, dari 10 ke 20 itu kita udah lulus. Jadi mirip-mirip lah penilaiannya. Dosennya juga sama-sama oke, maksudnya mereka secara expert bagus, terus sudah punya pengalaman industri juga mostly. Jadi memang di kelas itu kita dibawakan banyak sekali pengalaman-pengalaman dari luar ya, meskipun tugasnya nggak selalu yang applied gitu. Jadi ada yang banyak yang teorinya. Terus bimbingan juga sama, maksudnya kita kayak dikasih slot gitu, nanti kita milih dan udah pasti di jadwal itu gitu. Paling agak-agak terlambat sedikit gitu, tapi pasti di hari itu, di hari yang sama gitu. Terus silabus sudah di-share dari awal, dan itu sudah pasti. Kayak misalkan ada cancel kelas itu udah jauh-jauh hari, bahkan di pertemuan yang pertama itu mereka udah state kalau misalkan biasanya kita hari Rabu kuliahnya, nanti di minggu sekian kita itu akan pindah jadwal. Mandiri sama-sama independen. Jadi dia cuma ngasih silabus, terus sudah ada jadwal exam dan segala macam. Mereka nggak akan yang terlalu ngingetin gitu. Yang pasti kita masuk kelas itu sudah harus dalam keadaan sudah tahu apa yang akan dibahas di situ. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan ya sudah dianggap mengerti gitu. Apalagi kalau di sini terlebih itu kelasnya besar banget. Jadi ada yang satu mata kuliah itu isinya 200 sampai 300 gitu kan. Kalau misalkan kita nggak baca dari awal, ya udah di kelas ya diem aja, terus selesai ya udah pulang gitu. Bahkan ada beberapa sesi itu harusnya 200-an mahasiswa kan, itu yang datang tuh cuma kayak 20, 30 gitu. Karena ini ya maksudnya banyak teorinya sih. Itu pas waktu praktikum balik lagi jadi 300, 200 gitu. Itu emang lecture-nya nggak wajib berarti ya di sini? Enggak wajib. Oh iya, kalau di Indonesia kan kita ada ini ya, daftar hadir ya. Itu nggak ada sama sekali ya, tergantung kamu mau lulus dengan nilai yang maksimal, mengerti ya udah kamu datang. Tapi kalau misalkan kamu pun maunya datang cuma pas waktu exam, ya silahkan. Yang penting kamu bisa mengerjakan gitu. Iya. Tapi nggak ada ini kayak misalkan lecture-nya itu di record atau? Oh iya, itu bedanya. Kalau di Inggris di record, di sini tidak. Jadi di Inggris kalau nggak datang pun kayak bisa recording. Nggak semuanya sih. Ada beberapa. Kalau di sini kayaknya saya tidak menemukan ada yang di record. Iya. Tapi ibu mah rajin berarti masuk kelas. Oh, demi nilai. Setuju. Nggak sih, tapi memang karena BPM ya, saya tuh penasaran. Maksudnya kan kita juga ada ya BPM di Indonesia. Nah, kalau di sini tuh seperti apa untuk yang level, mungkin memang levelnya berbeda, tapi paling nggak kan secara struktur itu bisa tahu ya kayak gimana. Dan memang saya sih masih merasa di Indonesia lebih banyak. Gimana tuh? Maksudnya apa mungkin karena beda ya? Kalau di sini kan master saya ikutnya, kalau di Indonesia kan undergrad. Nah, kalau di undergrad itu kan benar-benar ada interaksi dua arah gitu ya. Kelasnya tuh kecil-kecil, ada tutorial dan segala macam. Di sini tuh nggak ada sama sekali tutorial. Jadi pas waktu kita diajari misalkan BPM dulu pakai apa ya yang notationnya, pakai Signavio. Nah di sini juga pakai Signavio, tapi cuma kayak satu sesi aja gitu profesornya nunjukin, oke, kita nanti akan pakai Signavio, ini cara makainya, kalian registrasi dulu di sini, terus nanti ada beberapa simbol-simbol yang kalian bisa pelajari dari bukunya. Udah, habis itu nanti pas waktu ujian akhir kita akan ada ini ya, pertanyaan terkait dengan BPMN. Jadi kalian sudah harus belajar sebelumnya. Habis itu tanya teman saya, ada yang nanya, ada tutorial nggak ada. Ya kamu cari aja di YouTube. Banyak sekali kok sumber-sumber yang sekarang ini sudah ada gitu. Nah kalau di Indonesia kan masih ada ininya ya, tutorial sama asisten. Mungkin beda level kan ya. Kalau master mungkin mereka dinilai sudah sangat mandiri, jadi nggak perlu tutorial. Kalau kita di Indonesia, karena kita masih paham ya itu kan teknologi yang baru ya, dan kalian peralihan dari SMA ke
kuliah belum pernah belajar itu sama sekali. Jadi kita tetap ada sesi untuk one on one juga. Berarti bentar, mata kuliahnya BPM, tapi terus penggunaan toolsnya nggak diajarin. Ya. Berarti sebenarnya yang dipelajari itu apa di mata kuliahnya? Kalau saya lebih mengulang ya. Kalau teman-teman master banyak teorinya ya, sama ini karena kan mereka ada opsi yang tadi itu ya. Menyelesaikan studi kasus, either mereka nyari sendiri atau mereka pakai yang udah didatengin sama kampus aja gitu. Jadi lebih ke problem solving banyak kan. Itu yang bagus sih, pokoknya ada applied-nya. Kalau yang lain kayaknya mesti teori. Exam sama-sama susahnya. Oh ya. Karena kita di Indonesia terus ini ya. Kan itu essay ya? Iya. Jadi kadang menulis kita itu nggak bagus sih menurut saya ya. Terlalu banyak fillernya kadang. Terus tapi mereka stylenya di sini straightforward, tapi padat gitu, compact gitu kan jawabannya. Nah itu mungkin yang struggle pas waktu saya di sini maupun di UK itu sama-sama sih. Jadi kalau sudah ada examnya pasti nilai itu nggak akan yang bagus banget. Kecuali exam dikombinasikan sama project, nah itu bisa jadi berbeda. I see. Berarti Bu ada 2 mata kuliah lagi nih. Nanti ya. Rencana mau ambil apa lagi? Kayaknya mau proses mining tapi summer school yang nggak ada examnya. Sama satu lagi pengen ini sih, ketemu sama teman-teman PhD yang lainnya dari fakultas yang lain. Kayak kita nanti akan dikirimkan ke SMI di sini. Nanti akan dikasih, kita akan pelajari case-nya di sana. Terus nanti kita akan solve bareng-bareng sama teman-teman PhD. Oke. Bentar, SMI ini subject matter expert atau small medium enterprise? Oh, oke. Iya. Oke. Nah, mungkin kita ini gara-gara sama-sama orang SI ya, jadi agak in-depth tadi bahasnya tentang technical things-nya. Mungkin kita bisa yang enteng-enteng dikit nih, Bu. Saya pengen explore juga nih, kayak gimana sih kayak kehidupan selama di sini, mungkin bisa di-highlight dulu gitu, apa aja yang menonjol. Kalau di Belgia itu enaknya orang Indonesianya nggak terlalu banyak. Jadi benar-benar kita itu kayak guyup banget gitu. Keluarganya itu erat banget. Apalagi difasilitasi sama PPI. Jadi kan meskipun acaranya nggak banyak, tapi tetap ada sesi di mana kita bisa kumpul. Dan karena sedikit juga, begitu kita ketemu tuh kayak langsung menyapa gitu. Jadi semacam di sini punya keluarga baru. Nah bahkan sebelum kita sampai di sini tuh kayak sudah ada program pre-departure-nya. Kita dikasih wawasan gimana sih kehidupan di Belgia, apa aja nanti yang perlu dibawa pada saat kesini, apa aja yang nggak perlu dibawa karena di sini sudah ada, misalkan bumbu bambu. Nah itu teman-teman kalau kesini banyak sekali toko-toko Asia yang menjual bumbu bambu, bahkan pecel juga ada. Kalau misalkan order dalam jumlah yang banyak gitu sama bumbu-bumbu yang lain, kita ada toko berkat namanya, itu online gitu. Jadi kita bisa pesen di situ, terus bumbu segala macam bumbu di Indonesia tuh ada di sini. Gitu, jadi nggak usah banyak kayak saya waktu itu, saya bawa setengah koper isinya bumbu. Obat-obatan mungkin ya itu. Nah kalau di sini tuh enaknya, begitu sampai di sini kita harus ngurus health insurance. Nah begitu kita sudah punya health insurance, itu perobatan itu jadi semacam murah banget gitu. Jadi misalkan saya konsultasi ke dokter, itu cuma habis €1 untuk konsultasi aja. Terus tes lab dan segala macam itu cuma habis €3 waktu itu. Nah obat itu mungkin yang nanti kita akan mandi dan itu bisa ditebus ya kayak di Indonesia gitu ya, mau paru dan segala macam. Kemudian kalau untuk yang berkeluarga terus rencana mau hamil dan melahirkan di sini, itu benar-benar difasilitasi banget sama orang di sini. Mulai dari perawatan sebelum terus sampai ke melahirkan itu ada yang gratis gitu. Jadi kita benar-benar difasilitasi dan biasanya disubsidi juga sama pemerintah kalau misalkan anaknya tuh lahir di sini gitu. Terus apa lagi ya, transportasi ya, kalau di sini itu enak banget, semua connected, sama seperti di UK sebenarnya. Bahkan mungkin bayarnya kayaknya lebih murah deh daripada di UK. Jadi kalau di sini saya tuh bayar €57 aja 1 tahun. Itu karena saya mengurus kayak semacam kartu apa sih di Indonesia ya, bukan BPJS, tapi kayak kartu yang menyatakan bahwa income kita itu di bawah UMR-nya sini. Surat keterangan tidak mampu. Iya, kayak Miss Queen gitu. Tapi itu enak banget, kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam fasilitas. Dari mulai transportasi yang tram, bus, kemudian kalau misalkan kereta kita bisa dapat diskon 50%. Housing gak ngaruh banyak sih. Health insurance, dan kartu itu didaftarkan ke health insurance. Jadi health insurance yang mengeluarkan kartu tersebut. Gitu kita bisa melakukan banyak hal. Terus juga kalau misalkan punya student card,
itu bisa memanfaatkan dengan diskon-diskon yang ada di mall atau di mall, di mana? Di kafe dan lain sebagainya. Itu enak banget. Apalagi ya, Shif ya? Udah sih itu mungkin ya. Mungkin nanti bisa keluar kalau ada pertanyaan. Iya. Tadi menarik nih perkara kekeluargaan orang Indonesia. Saya jadi penasaran juga karena berarti ibu kan sempat lebaran di sini ya. Mungkin bisa diceritain tuh kayak gimana sih suasana lebaran jauh dari tanah air gitu di perantauan. Sedih sih sebenarnya ya, maksudnya kan biasanya kumpul sama keluarga, ada acara yang ujung-ujungnya segala macam. Nah di sini tuh kemarin kita Idul Fitri di KBRI. Enaknya tetap ada makanan Indonesia sih ya, itu dicari sekali. Terus ya silaturahminya di sana sih, jadi nggak ada yang ujung-ujung rumah di sini gitu. Nah itu mungkin bedanya, tapi tetap karena itu tadi kita tuh bener-bener hangat kan di sini, jadi ya sedih tetap ada, cuman ya tetap ada sukacitanya gitu di sini karena masih ada kayak semacam keluarga kedua lah. Oh, itu ngumpul dari seantero Belgia tuh biasa kayak gitu. Kayak terpisah-pisah sih waktu itu. Jadi mungkin yang mostly di Brussels, terus di Caen sini, Hasselt, kayaknya kemudian di mana ya? Pokoknya satu wilayah sama di sini ya, sama Brussels itu di sana. Kalau untuk yang sudah deket-deket sama Perancis nih, kayak Liège dan segala macam, dia sendiri sih biasanya. Karena mungkin jarak ya. Iya. Antara orang Indonesia juga tapi atau kalau di yang deket-deket Prancis itu kayaknya udah sama bule-bule gitu. Nah yang bener-bener rame banget itu di Gen ya, itu malah yang hari raya Kurban. Jadi itu kayak satu sentral gitu aja di satu lokasi yang sama. Kalau Idul Fitri kan bisa dipecah-pecah. Nah kalau yang Kurban itu kayak jadi satu gitu di lokasi, jadi banyak banget waktu itu. Oke. Terus ini Bu, tadi perkara surat keterangan ya tidak mampu atau apapun namanya di sini, itu tuh based on beasiswa LPDP, maksudnya based on income yang didapatkan dari LPDP gitu maksudnya? Iya betul. Jadi kalau misalkan kita statusnya adalah penerima beasiswa, berarti income-nya itu adalah beasiswanya itu. Dan dilihat kalau misalkan beasiswanya di bawah UMR-nya sini, di total 1 tahun annual itu masih tetap di bawah atau tidak. Nah kebetulan kalau misalkan LPDP itu memang di bawahnya UMR sini, jadi kita dapat status itu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kayak apply-nya itu lewat grant kampus gitu ya, profesor, mereka tuh biasanya dapatnya UMR, jadi nggak bisa mengurus surat keterangan itu gitu. Terus berarti LPDP tuh mengcover apa aja sih biasanya beasiswanya? Di cover, makanya dia jadi salah satu yang benar-benar dikejar kan sama teman-teman di Indonesia. Mulai dari keberangkatan ya, pesawat, kemudian biaya awal kita hidup di sini, settlement allowance kalau nggak salah. Nah kemudian biaya tiap bulan living allowance, buku, tuition fee. Kalau S3 pakai bench fee, itu dana buat riset dan segala macam yang sebenarnya include atau bisa jadi include atau bisa jadi pisah dari tuition fee. Terus visa, asuransi kesehatan, keluarga, tunjangan keluarga kalau misalkan di sini membawa keluarga ya, dan itu maksimal untuk 2 orang keluarga, itu dapat 25% dari beasiswa yang dikasihkan ke award. Jadi kalau misalkan bawa suami dan bawa anak berarti dapat 50% tambahan. Gitu. Apalagi ya? Tiket 1 kali PP ya. Jadi berangkat sama pulang. Apa lagi ya? Saya lupa, tapi lengkapnya ada di website mereka, dan itu sangat cukup sekali sih untuk hidup. Jadi memang nggak perlu khawatir. Dan itu sistemnya apakah reimburse atau di awal Bu, yang kalau misalkan untuk visa dan lain-lain gitu? Visa reimburse. Tuition fee langsung antara LPDP dan kampus. Terus asuransi kesehatan reimburse. Living allowance pertama kali kita langsung otomatis ketika kita sudah sampai di sini melaporkan diri, itu dapat settlement allowance yang pertama sama LA. Terus berikutnya kan rutin, jadi kita harus 3 bulan sekali itu mengirimkan progress studi. Nah itu sebagai syarat untuk mencairkan living allowance selama 3 bulan. Oke. Terus ini Bu, selama di sini kan posisinya di Europe nih ya Bu, kita punya akses untuk
ya negara-negara Eropa lainnya gitu. betul. Udah banyak keliling-keliling belum Bu sama di sini? Enggak, belum. Masih ini ya, masih struggle sama riset ya. Jadi paling ya liburan tipis-tipis gitu aja ke sekitar-sekitar sini. Negara paling kaya mungkin ya, Luxembourg. GDP-nya paling gede ya per kapitanya ya. Karena mereka dia memang kan negaranya kecil, tapi penduduknya gajinya gede kan. Jadi GDP per kapitanya dia tinggi banget. Ya. Gitu. Terus paling kemana ya waktu itu ya? Portugal. Sama singgah sebentar di Spain. Berarti tapi overall di sini masih betah Bu? Oh, betah sekali. Betah sekali. Betah sekali. Maksudnya secara akademik sama non akademik itu memang sangat mendukung sih. Jadi tidak menyesal sama sekali ke sini. Saya mau nanya nih Bu, di sini tuh kayak demografinya tuh diverse nggak sih, kayak apakah di kampus ini banyak international students dan lain-lain? Nah, kalau untuk yang postdoktoral itu varied banget sih. Maksudnya diverse dari berbagai macam benua, negara dan segala macam. Ada juga yang orang sini asli. Ya. Kalau di proporsi kayaknya banyak kayak internasional ya kalau di doktoral ya. Iya. Kalau master China paling banyak sih memang. Seperti biasa ya. Mereka kan soalnya populasinya gede. Terus kalau undergrad itu kebanyakan orang sini sih. Karena bahasanya juga Dutch kan, wajib. Kalau master itu tadi sih ada kombinasi internasional sama orang sini asli. Terus kalau doktoral mostly ini internasional. Oke. Kalau in terms of masyarakatnya Bu? Masyarakat ya, kalau di sini ada kelompok sendiri orang Turki, kemudian Asia Timur itu mereka kayak punya komunitas yang lumayan gede sih di sini. Makanya kalau misalkan kita belanja makanan-makanan halal atau segala macam itu kayak ada sentralnya sendiri jadinya. Karena memang orang di sana lumayan gede gitu di sini populasinya. Gitu. Orang Indonesia sedikit di sini. Gitu. Tapi ini nggak Bu, orangnya rata-rata apakah accepting of maksudnya orang lokalnya apakah mereka oke-oke aja dengan foreigners dan lain-lain gitu? Apalagi kita kan berhijab juga gitu. Betul. Nah, alhamdulillahnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang negatif ya dengan hijab ada di sini. Karena ya itu tadi diverse banget kan di sini. Tidak se-welcome UK. Tapi tidak juga kayak yang fobia banget sama jilbab ya. Paling kalau misalkan sholat itu memang di sini banyak yang fobia kalau misalkan kita sholat di ruangan. Misalkan saya sholat di ruangan saya itu nggak mungkin. Jadi minta sama kayak departemen gitu untuk menyediakan satu ruangan. Tapi ruangan itu sebenarnya bukan untuk sholat aja, bisa buat relax, bisa buat tidur dan segala macam. Namanya silent room. Nah, kita bisa beribadah di situ. Tapi kalau misalkan kita beribadah memang di tempat yang umum, itu mereka masih fobia di sini. Kalau di UK kampus saya bahkan sudah menyediakan kayak musola gitu. Jadi memang kita tuh merasa enak aja gitu ya. Bahkan di kampus kita bisa sholat. Nah kalau di sini nggak seberapa banyak sih kampusnya UGAN yang menyediakan tempat sholat. Jadi itu strugglingnya teman-teman muslim di sini. Cuman ya nggak terlalu yang fobia banget kalau misalkan hanya melihat jilbab ya. Karena di sini banyak juga ada sekolah-sekolah yang khusus untuk muslim juga. SMP, SD gitu banyak. Tapi ada kayak bloknya khusus gitu loh. Gitu. Di daerah-daerahnya itu tadi ya komunitasnya orang Timur Tengah, benar. gitu ya. Nah saya nggak tahu nih kalau di Belanda orangnya lebih cuek nggak sih? Iya karena memang sebanyak itu sih kayak hijab itu emang udah banyak banget kelihatan banget, jadi kayaknya udah ternormalize. Udah ternormalize ya. Oke lah kayak gitu. Terus juga kayaknya saya pernah dengar ada perbedaan antara orang Belanda sama Belgia ya. Kalau orang Belanda itu jauh lebih cuek lagi, lebih straightforward bukan sih? Iya benar. Nah kalau di sini itu masih ada lah ya sisi-sisi apa sih namanya keramahan dan segala macam gitu. Cuman kayak kita harus mulai dulu. Kalau misalkan kita nggak nyapa ya mereka nggak akan nyapa. Jadi seperti orang UK juga. Jadi kalau misalkan kita nyapa atau kita minta bantuan gitu mereka sangat welcome sih sejauh ini. Saya belum yang turun langsung ke rakyatnya yang ini ya, maksudnya common. Tapi kayak misalkan di kampus teman-teman kolega yang asalnya dari sini, dosen-dosennya juga itu welcome sih, mereka sangat helpful sekali. Bahkan kalau misalkan random pun di jalan gitu ya, saya minta tanya gitu ya, ditunjukkan kok sama orang sini. Dan mereka kan bisa bahasa Inggris ya, jadi enak banget meskipun Dutch itu adalah bahasa nasionalnya, tapi ketika kita tanya dalam bahasa Inggris mereka tuh mau jawab. Tuh, di toko-toko juga bisa bahasa Inggris, jadi enak aja sih, tidak merasakan kendala yang berarti dari bahasa.
Nice sih. Berarti bisa dibilang Belgia cukup recommended nih Bu untuk. Iya. Iya. Bener. Banyak sekali yang bilang kayak asik. Ada teman-teman Erasmus juga kan di sini. Oh iya. Nah itu kan ada yang nggak cuma Belgia, ada yang ke Perancis, ada yang ke Jerman dan segala macam. Dan ada beberapa yang mereka lebih seneng di Belgia karena situasinya kondusif. Terus juga dari bahasa juga, bahasa Inggris kan mereka sudah pasti bisa ya karena udah pasti di luar negeri. Terus lebih ke apa ya, kayak environmentnya lebih asik aja sih. Nggak semuanya prefer di Belgia, tapi ada beberapa yang prefer di Belgia itu dengan komentar yang sama. Oke. Karena mungkin kalau aku lihat nggak banyak yang melirik Belgia sebagai salah satu pilihannya gitu. Kayaknya mungkin karena rating kampusnya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dibandingkan sama Jerman, udah pasti Jerman lebih tinggi ya banyakan kampusnya ya. Terus dibanding sama Belanda juga masih bagusan Belanda kayaknya ya. Kayak misalkan Utrecht sama KU Leuven kayaknya bagusan Utrecht gak sih? Lupa saya. Nah kalau di sini kan tujuannya pasti yang pertama di KU Leuven, yang kedua baru di Ghent University gitu. Jadi dilihat dari apalagi listnya LPDP ya, dia kan punya kampus-kampus yang masuk top 100. Nah lebih banyak kan di negara lain daripada di sini. Perancis aja lebih banyak di Perancis daripada di Belgia gitu. I see. Oke. Tapi mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang Ibu tadi ceritain bisa nih dijadiin konsiderasi juga buat yang mungkin sebelumnya belum melirik Belgia ternyata jadi opsi juga karena di sini juga enak gitu ya Bu. Betul. Saya juga nggak pernah bayangin saya akan kuliah di Belgia. Oh iya. Karena dulu cuma main pas waktu S2 kan sempat main ke sini ya. Itu nggak ada yang pikiran nanti saya akan ke Belgia nih. Atau dari daftar kampus yang bagus-bagus tuh kayaknya nggak ada gitu Belgia pada waktu itu. Tapi ternyata karena S3 ya, jadi kan harus menentukan profesor yang memang sebidang ya. Oh ternyata di sini banyak loh orang-orang yang hebat juga. Iya. Oke deh, seru banget nih kayaknya. Makasih banyak deh Bu atas cerita-ceritanya dan sharing-sharingnya. Mungkin bisa nih, biasanya saya kalau closing saya ajak ya bukan pantun sih, tapi kayak ada sepatah dua patah kata nggak Bu mungkin buat aspiring LPDP awardees di luar sana atau yang kayak atau mungkin ya intinya yang tertarik untuk mengikuti jejak Ibu mungkin ada kata-kata gitu. Ada kata-kata ya. Apa ya? Kita studi lanjut itu kan yang pertama pasti invest waktu ya. Jadi pastikan bahwa kita tuh tahu nanti motivasinya itu apa, mau studinya itu, kemudian nanti pas waktu kembali ke Indonesia itu harus benar-benar dipikirkan nanti kontribusinya itu bagaimana. Ada beberapa memang yang kayak nggak terlalu mikirin itu, ya udah daftar aja yang penting saya berangkat sekolah dulu gitu ya. Kemudian pulang ke Indonesia juga dapat pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tapi kita bisa lihat berapa persen sih yang bisa kayak gitu kan. Nah kalau saran saya sih sudah benar-benar didefinisikan motivasinya seperti apa dan kontribusinya juga jelas nanti ke Indonesia bagaimana. Kemudian juga pesan aja buat teman-teman kalau misalkan daftar LPDP itu sudah pasti harus kembali ke Indonesia. Jadi kalau misalkan ada terbesit pikiran bahwa kayaknya aku malas deh nanti kalau misalkan balik ke Indonesia, ya jangan daftar LPDP atau jangan daftar beasiswa yang memang mewajibkan untuk pulang ke Indonesia. Yang terakhir, untuk daftar beasiswa apapun itu pasti ada requirement-nya masing-masing dan ada requirement yang memang kita tuh nggak bisa instan. Kayak misalkan portofolio kontribusi dan lain sebagainya. Nah itu berarti sudah harus jauh-jauh hari itu disiapin. Ya, misalkan saya minimal 1 tahun tuh sudah siap semuanya gitu, baik itu dari syarat administrasi ataupun itu profil kontribusi dan lain sebagainya, terus proposal penelitian itu udah jauh-jauh hari. Jadi memang tidak bisa proses itu dilakukan secara instan, meskipun ada beberapa yang bisa lolos dengan cara yang lebih instan daripada saya, tapi ya itu tadi kembali bisa dihitung dengan persentase berapa sih yang bisa kayak gitu. Jadi ya itu sih mungkin yang saya pesan ke teman-teman. I see. Oke. Berharga banget tuh kayaknya kata-katanya tadi. Oh iya, sama satu lagi, doa orang tua sama orang-orang yang tersayang ya. Itu sangat ini sekali karena kita tuh nggak pernah tahu kan ya doa mana yang akan diijabah sama Allah gitu kan. Benar. Daftar beasiswa itu bukan hanya soal kita pinter, bukan hanya soal kita itu kontribusinya sudah sebesar apapun itu, tapi kadang itu adalah kompetisi juga untuk spiritual kita gitu kan. Jadi kadang faktor dari doa dan segala macam itu menurut saya itu powerful sekali. Jadi setiap kali kita melakukan seleksi jangan lupa minta doa sama orang tua, jangan lupa minta doa sahabat-sahabat kita. Terus juga kalau misalkan sempat itu minta maaf kalau misalkan kita punya dosa-dosa ke teman-teman kita atau mungkin ke saudara-saudara kita gitu sih. Iya. Wah, dalam banget tuh Bu. Sangat deep ya. Iya, Iya benar-benar.
Semoga ini deh Bu, semoga bisa jadi ya menyentuh 1, 2 atau berapa orang di luar sana yang mungkin nanti Bermanfaat ya. terdorong jadi cerita Ibu. Saya juga, saya Oh iya, sendiri juga yang kita nantikan Syifa dengan episode S2-nya. doakan. Ini Ibu tadi ngomong doakan saya ya Bu. Oh iya, benar. Mungkin Amin. Semoga. someday nanti bisa ya mengikuti jejak kayak Ibu juga dimanapun itu nantinya. Oke deh Bu, ini berarti habis ini masih udah 1 tahun, berarti masih 3 tahun nih menjalankan Ya, studi semoga di ya. sini. Ya, oke. Meskipun sebenarnya lebih kerasa lagi. Ya, nggak harus pulang ini, harus pulang. Baru aja diomongin Harus pulang. barusan. Ya. Oke, semoga lancar ya Bu. Ya. Kuliahnya, risetnya, semuanya setelah ini segera kembali ke ITS Bu, menjadi Oke, demi salah Bu Mahe satu nih, baru dosen. Oh iya, demi Bu Mahe dan kasihan nih Bu, mahasiswa sekarang yang gak ngerasain diajarin Ibu. Waduh. Ya pada kangen nih. Amin. Ya, oke deh, best of luck ya Bu. Terima best of kasih. luck juga buat kamu dan juga teman-teman Terima kasih yang atas lainnya. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wow. Ih, tidak mati kamera aku.